Halo sahabat One, di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada Anda semua bahwa kita harus berhati-hati dengan produk yang efeknya itu signifikan dan bereaksi dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Di sini saya akan beritahu jawabannya, so jangan skip video ini. Jadi baru-baru ini BPOM menggeledah sebuah pabrik ya ke Agenan yang mana mereka menjual kopi Stamina. Yang sangat disayangkan adalah bahwa produk tersebut ternyata pertamanya diduga mengandung bahan kimia obat ya atau BKO. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa BKO itu atau bahan kimia obat sangat dilarang di dalam produk obat tradisional. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu banyak sistem atau fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Ya. Jadi penggunaan bahan kimia obat atau BKO di dalam obat tradisional itu sangat dilarang. Tapi kenapa sih banyak banget produsen-produsen atau brand owner yang memang dia dengan sengaja ya memasukkan komposisi bahan-bahan kimia obat di dalam sebuah produk ya. Dan yang mana dalam hal ini adalah produk kopi Stamina ya. Salah satu alasannya adalah supaya memberikan efek yang signifikan dan secara singkat itu bisa bereaksi di dalam tubuh kita. Ya. Sehingga konsumen itu merasa terpuaskan, tidak harus menunggu lama, tidak harus mengkonsumsi produk itu berkali-kali, tapi dengan cukup satu kali saja itu sudah merasakan efek yang sangat bagus dalam tubuhnya, ya bagus dalam tanda kutip tentu ya. Misalkan ada kopi yang misalkan ketika dia diminum itu setelah minum kopi tersebut ya beberapa menit kemudian badan itu terasa sangat segar bugar ya, pikiran terasa cerah dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati. Bisa jadi di dalam kopi tersebut itu memang sudah di insert ya dimasukkan itu bahan-bahan kimia yang memang seharusnya itu dilarang gitu kan. Tapi Pak, ini kan efeknya bagus nih, kita bisa seger gitu kan, bisa melek sedemikian rupa semalaman gitu kan, begadang gitu kan untuk kerja dan lain sebagainya. Iya, iya kan, iya. Tapi dalam waktu yang sangat lama itu efek terhadap tubuh kita itu sangat tidak bagus sama sekali. Ya. Karena bahan kimia obat itu kan harus dinetralisir ya oleh tubuh kita, ya di liver, ya kemudian dibersihkan juga disaring di ginjal. Kasihan, gitu kan? Kasihan organ-organ tubuh kita itu kasihan. Karena kita merasa ada efek bagus, kita tidak secara sadar bahwa atau memang tidak tahu bahwa produk tersebut ternyata membahayakan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya obat herbal, ya. Misalkan kosmetik. Ada juga kosmetik yang ternyata dia menginsert atau memasukkan komposisi misalkan merkuri. Kenapa pakai merkuri? Kenapa sih brand owner itu pakai merkuri? Kenapa produsen ini kok mau pakai merkuri gitu kan dimasukkan? Sementara itu kan dilarang. Supaya si konsumennya itu merasa ketika pakai merkuri bahannya itu kan konsumennya nggak tahu gitu kan. Konsumennya kan dibohongi juga sama para brand owner ini kan. Konsumennya dibohongin juga gitu kan. Bahwa di situ nggak ada bahan-bahan berbahaya, tapi ternyata misalkan mengandung merkuri. Pas dioles ke kulit misalkan ya, itu kulitnya bisa jadi lebih mengkilap misalnya, bisa lebih putih, lebih cepat gitu kan, putih lebih cepat gitu kan. Jadi reaksinya itu lebih cepat. Nah ini harus hati-hati. Kenapa? Merkuri itu di dalam tubuh itu terakumulasi di dalam darah. Ya, efeknya merkuri itu tidak 1 bulan 2 bulan, tidak bertahun-tahun. Misalkan 1 tahun 2 tahun nanti tiba-tiba wajahnya itu yang dulunya putih itu tiba-tiba menghitam gelap gosong. Ya, gosong. Kenapa? Itu efek merkuri. Merkuri itu kan logam berat. Logam berat loh kok diaplikasikan ke tubuh gitu kan. Itu jelas-jelas bagaimana caranya menetralisir tubuh kita susah gitu kan. Terkadang orang yang keracunan logam berat itu kan misalkan harus minum susu gitu kan, harus apa bahan-bahan yang bisa menetralisir. Lah ini malah kita masukkan ke dalam badan kita dengan sengaja gitu kan, dengan sengaja. Ya kita mungkin nggak tahu di situ ada bahan berbahaya. Nah ini hati-hati juga gitu kan kepada para brand owner, ya pada praktisi. Janganlah melakukan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Demi cuan yang mungkin enggak seberapa tapi mengorbankan kesehatan orang lain gitu kan. Baik itu BKO, kemudian bahan-bahan yang bisa jadi bahannya tidak berbahaya gitu kan. Tapi itu Anda masukkan dengan komposisi yang sangat tinggi gitu kan di atas ambang batas. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak boleh atau dilarang. Kenapa? Karena bahan yang tidak berbahaya pun kalau misalkan terlalu berlebih, over ya kan, terlalu over ya jadi overdosis gitu kan. Air saja kalau diminum gitu kan terus menerus itu kan bisa ada ininya, ada letal dosisnya gitu kan. Terus menerus minum air juga bisa kita bisa lewat gitu kan. Apalagi bahan-bahan yang memang
eh, abu-abu lah gitu kan. Ini bisa digunakan tapi mungkin ada efek samping dalam jangka waktu lama, ini harus hati-hati. Makanya saya mengingatkan kembali kepada konsumen harus berhati-hati, dan produsen juga, para brand owner, sudahlah gitu kan, itu dikurangi lah, bukan dikurangi, dihilangkan lah. Itu kan praktek-praktek yang ilegal. Yang jelas ini sangat tidak sangat tidak manusiawi lah. Anda mendapatkan berapa sih misalkan dari satu skincare itu Anda untungnya gitu kan. Saya bisa tebak ya mungkin 20.000, 30.000 lah. Ya kan seperti itu. Kecuali Anda memang skincare-nya ya jago lah marketingnya, tapi rata-rata ya segitulah. Untungnya 20.000, 30.000, tapi kesehatan orang dipertaruhkan loh itu. Jadi harus hati-hati, ya kan? Harus hati-hati. Konsumen juga harus mulai aware, makanya di sini saya ingin banyak memberikan edukasi bahwa tidak semua produk itu yang punya efek signifikan itu bagus juga, enggak. Harus dicek betul-betul dan kita harus tahu gitu kan. Memang reviewnya seperti apa dan lain-lain, harus ditanya gitu kan. Ini produsennya siapa? Kan ada produsen-produsen yang kredibel itu banyak kok, ya kan? Yang mereka nggak pernah main nakal gitu, nggak pernah. Itu jadi jangan juga kita masuk ke produsen yang dia nggak ada track record dan lain-lain itu kan. Aduh, kasihan banget lah. Kasihan banget. Konsumen yang dirugikan kok, konsumen yang dirugikan gitu kan. Udah mau bayar mahal tapi efek sampingnya itu merusak tubuh gitu kan. Jadi ya ini perlu catatan juga, ya ini kerja keras kita semua sih harusnya. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya jangan sampai tergiur dengan produk-produk yang dia punya efek samping yang signifikan. Ya, kita harus cek dulu itu aman atau tidak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum.